Tuh iye, surah bara antara kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Adi. Karena di sini ada BSI Pak, kita harus syariah ini Pak. Iya, siap. Gimana Bang Oji kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah baik Mas. Siap. Pak Oto juga cerah ini Pak ya hari ini Pak. Oh cerah ini, tiket dari tangan. Soalnya setelah sekian tahun mudik Pak ya. Mudik lebaran pas lebaran ya tahun lalu. Bukan Tapi beneran sebelumnya lebaran di Palangka. 2020, 2021 itu yang benar-benar lebaran di Palangka. Yang di 2022 kan sebenarnya sudah mulai longgar. Boleh mudik gitu. Iya, Bu. Nah, tapi 2020, 2021 benar-benar lebaran di sini. 2020 awal Covid. Iya. 2021 Delta. Iya, Delta. Nah, benar-benar merasakan lebaran di sini. Dan bagus juga lebaran di sini. Bagus lah buat healing saya kira. Iya, lebih rindu rumah lah jadinya. Kalau Pak Oji baru 2 bulan ya di sini, Pak? Iya, saya baru 2 bulan efektif di sini. Sebelumnya saya di BSI Morateweh, Pak Oto, Mas Arif juga ya sama sih seperti yang Pak Oto bilang tadi. Alhamdulillah saya belum merasakan lebaran di kota orang. Soalnya home base-nya deket juga. Iya, karena kan saya bisa pulang lewat darat. Ya, jalur darat masih gampang lah. Soalnya kalau nggak mudik nanti dicariin paman birin, Pak. Bener. Paman birin ya. Paman birin betul. Iya. Nah, ini kan Pak, jelang lebaran ini ya rata-rata orang kan adalah penghasilan tambahan ya umumnya THR segala macam. Nah, belakangan ini kan udah berkembang nih Pak, model-model beragam investasi, dan orang itu sekarang nggak banyak juga yang pengen investasi, mulai dari anak muda sampai orang tua kan buat mas-mas. Nah, melihat fenomena itu gimana sih dari OJK sendiri Pak menyikapinya Pak kalau kayak gitu tuh Pak? Ya, saya kira investasi itu bukan fenomena ya. Malah memang harusnya idealnya itu menjadi budaya menjadi kebudayaan. Saya kira itu harus seperti itu, dan itu harus diajarkan sejak dini investasi itu, karena nanti jangan sampai terlambat ya, Bang Oji ya, jangan sampai terlambat. Sudah mau pensiun baru memikirkan investasi. Betul. Nah, itu sudah meskipun tidak ada kata terlambat, karena kan lebih baik terlambat daripada tidak, tetapi jauh lebih bagus kalau investasi itu dimulai sejak dini. Nah, biasanya orang itu budayanya itu cuma lebih dulu itu budayanya itu cuma ke investasi yang real gitu, investasi yang sektor real. Nah, sektor real itu biasanya aset ya, rumah, tanah. Itu zaman dulu tuh orang tuh ke sana gitu, karena zaman dulu itu lembaga jasa keuangan belum banyak menawarkan berbagai produk investasinya. Sektor jasa keuangan juga paling yang cukup dikenal di masyarakat tuh perbankan. Ya udah, tabungan itu dulu dianggap investasi. Iya. Oh, kategori investasi dulu. Iya. Tapi sekarang tabungan itu sebenarnya bukan investasi, ya. Tabungannya produknya sebenarnya. Kalau tabungan itu lebih untuk kemudahan kita dalam melakukan transaksi operasional sehari-hari. Kalau investasinya itu biasanya jangkanya lebih tidak bisa diambil setiap saat. Nah, itu seperti deposito. Nah, itu sudah masuk tuh investasi. Itu sudah masuk investasi. Nah, itu kalau tadi dari produk jasa keuangan, investasinya kita sebut di sektor jasa keuangan. Nah, makin ke sini makin banyak masyarakat yang mulai bergeser, tadinya investasinya hanya cuman sektor real, sekarang sudah masuk ke investasi di sektor jasa keuangan gitu. Jadi produk tabungan segala macam, termasuk simpanan ini nih Bang Oji punyanya simpanan nih, berjangka, deposito. Deposito. Yang emas. Nah, itu produknya Bang Oji nih gitu. Betul. Tapi prinsipnya itu harus dibiasakan sejak awal gitu. Lebih bagus. Dulu kan makanya kita SD itu ya ada yang namanya tabungan pelajar ya? Tapra. Tabungan pelajar ya? Iya, simpel lah. Kalau sekarang simpel ya. Simpel, simpanan pelajar. Itu kan kenapa dari pelajar harus punya tabungan, biar mereka sudah mengenal
pola investasi. Gitu. Ini kita kalau investasi itu di sektor jasa keuangan, nah ini simpanan pelajar kita sudah mulai kenalkan. Gitu. Jadi udah literasinya mulai dari Literasinya situ, Pak. sudah mulai dari tingkat pelajar. Gitu. Nah, sebelum tadi itu saya tertarik tuh Pak, emas di BSI ya. Yeah. Nah, cuman ini kan kalau yang kita lihat Pak fenomena salah nanti fenomena investasi. Kalau budaya investasi ini kan belakangan banyak nih Pak penawaran investasi yang bahasanya tanpa resiko, Yeah. yang istilahnya ya ringan lah. Intinya kita investasi dijanjikan hasil besar. Itu gimana sih Pak kalau dengan hal-hal yang seperti itu Pak? Nah, kalau sudah dapat tuh penawaran investasi tanpa resiko, terus hasilnya besar, harus sudah waspada tuh. Iya, itu Alarmnya hati-hati sudah tuh. nyala ya. Alarmnya Mas. sudah harus nyala tuh. Harus sudah nyala. Karena yang namanya prinsip dasar dari investasi itu adalah high risk, high return. High return. Yang namanya kalau pengen dapat untung tinggi, pasti resikonya Resikonya juga tinggi. Gitu. Nggak ada yang namanya untungnya tinggi, nggak ada resikonya. Itu nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Pasti untungnya tinggi, Pasti resikonya dikejar tinggi. orang gitu. Kalau kayak gitu semua kaya semua sebenarnya. Betul. Kenapa? Logikanya kan sederhana. Nggak ada resiko, keuntungannya tinggi. Masa iya duit 10 juta bisa jadi 1 miliar, Ya. untungnya tinggi tapi nggak ada resiko, nggak mungkin. Diinvestasikan kemana? Gitu. Diinvestasikan kemana? Pasar saham, nggak, sektor pasar modal nggak sampai Ya. untungnya ke sana gitu. Dan resikonya tetap ada kan? Tetap ada, Pasti. gitu. Pasti ada. Gitu. Dan Ke produk perbankan, tabungan, ya misalnya tabungan atau deposito yang cukup dinilai cukup konservatif, ya 10 juta itu untuk dapat 1 miliar, waduh, Waduh, itu lama ya. perlu nunggu berapa ratus tahun gitu loh. Itu. Makanya harus waspada, masyarakat harus waspada kalau ada orang sudah nawarin investasi untung tinggi nggak ada resiko. Udah coret aja, coret. Kita tanya aja, kamu pernah nggak investasi, pernah ikut nggak? Ikut. Berapa investasinya? Kalau dia bilang saya 10 juta, terus dari 10 juta 1 bulan 100 juta Pak, ini nggak ada resikonya, udah bohong itu. Diputar di mana? 10 kali lipat itu diputar di mana? Logikanya pertanyaannya kita di situ. Mau diputar di mana itu 10 juta bisa dapat 100 juta? Di saham? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Di mana lagi? Di kripto? Nah, kan resikonya tinggi. Iya. Kan nggak mungkin nggak tinggi. Nah, Forex juga risikonya tinggi. Tapi juga nggak nyampe untung 100 juta kalau modalnya 10 juta. cuman permainannya itu saya lihat oknum yang seperti itu jadinya awalnya memang dikasih Pak ya. Lama-kelamaan ngilang kayak gitu kalau udah banyak kayak gitu. Itu modusnya kan saya sering cerita ya. Biasanya satu pakai tokoh masyarakat, pemuka agama, Ya, atau pimpinan komunitas, ketua kelompok nih misalnya kayak Bang Ozi ini pimpinan lembaga jasa keuangan tuh kayak gitu. Mas Arif misalnya Biro Antara, kepala Biro Antaranya begitu. Saya tawarin misalnya, mau nggak investasi di saya 10 juta ya, 10 juta untungnya bunganya 40%, 1 bulan dibayar 4 juta. Gede dong. Ya, 40%. Bunga bank aja 2, sekian persen tuh. Iya. 10 juta. Cuman berapa ribu ratus perak, berapa ribu perak gitu iya, kan. benar. Ini 10 juta dapat 4 juta sebulan. Mau dong? Oke, mau. Saya Mas Arif masuk ke saya kan. Masuk 10 juta ke saya. 1 bulan kemudian saya transfer kan 4 juta. Ya. Duitnya dari mana? Dari duit 10 jutanya Mas Arif. 10 juta bener. Iya, saya kasih 4 juta. Nah, Mas Arif seneng dong 4 juta. Wah, 4 juta nih. Wah, kasih tahu temannya Mas siapa? Arif ngasih tahu lagi. Mas Yasin. Mas Yasin. Mas Yasin itu di Pak Oto 10 juta, sebulan 4 juta. Masa sih ini loh, saya udah ditransfer nih 4 Pak juta Oto, nih. kepala Pak ojek. Oto. Ya. Kamu mungkin Cara masih gitu. percaya kan? Mas Yasin langsung transfer kan. 1 bulan lagi kan harusnya dapat 4 juta. Ya. Saya transfer Mas Yasin 4 juta, ke Mas Arif 4 juta, Ah. 8 juta. Duitnya dari mana? Dari Dari- Mas Yasin yang 10 juta. Kan saya masih dapat 2 Iya. juta. 2 juta, tadi sisa 6 juta. Udah 8 juta saya masih dapat untung. Udah kan udah berdua nih. Udah sebarin lah ke teman-temannya Bang Oji, semuanya, tetangganya. Belum saudara. lagi yang ini nambah lagi Nambah lagi kan, investasinya. nambah lagi 10 juta. Udah, datang aja. 20 orang aja. Itu udah 200 juta, ya. Saya sebulan itu aja
nggak ditunggu-tunggu, nggak usah datang, saya udah lari 200 juta kalau kita mau, Iya. udah dapat untung. Apalagi yang masukinnya sampai 30 orang, 50 orang. Nah, itu modus sederhana, tapi ya paling sering terjadi. Betul. Modelnya di Gunung Mas kan, Ya. waktu kejadian kan begitu. Getok tular ya, apa istilahnya ya. Dari satu orang ke orang yang lain gitu. Makanya juga OJK gencar beberapa waktu terakhir ini bukan investasi, sorry. Ini Pak, apa sosialisasinya tentang itu ya? Iya. Bahkan sasarannya itu menurut saya ke berbagai kalangan, mulai dari pelaku seni, terus bidan, Semuanya. Kenapa? Karena bahkan terakhir kesawitan segala macam kan? pekerja kebun sawit. Kenapa? Karena tadi itu kan pekerja seni itu komunitas, ada komunitasnya. Nah, karena kita melihat pernah kejadian nih, komunitasnya itu komunitas agama, ya, pendeta, Ya. gitu. Nah, koordinatornya kena terbujuk, membujuk anggotanya. Begitu kabur, wah, tanggung jawab kan, kasihan. Iya. Itu satu seperti itu. Komunitas di kebun sawit itu kan letaknya terpencil, Ya. kan, keluarganya tuh lebih dekat, ke kelompoknya tuh lebih erat ya, satu sama lain saling kenal. Dan gitu. informasi dari luar Iya, agak terbatas. agak terbatas itu ya. Pekerja seni itu ada kelompoknya, ada ketuanya. Kalau ketuanya aja sudah dipegang, Oh, itu sudah pasti terjerat, wah, anggotanya pasti pada ikut anggotanya semua ikut. itu. Iya. Banyak, saya sering udah ketemu di sini, ada komunitas perhotelan, itu asosiasi hotel itu kena, pengurusnya ke bawahnya kena ikut investasi minyak goreng. Ada loh investasinya minyak goreng. Untungnya waktu rame-rame minyak goreng ditawarin, nah kan ada juga tuh Bang Uzi. Betul. Minyak goreng nih Pak, mau nggak investasi minyak goreng nih buat dijual segala macam, untungnya sekian persen. Minyak gorengnya benar, tapi untungnya yang nggak masuk akal gitu. Nah, apalagi waktu itu ditimpa dengan kelangkaan minyak goreng gitu. Jadi ketertarikan orang itu makin tinggi Pak. Makin tinggi, dan memang waktu pertama masuk model-modelnya itu selalu begitu. Pertama masuk dapat untung, kedua masuk dapat untung, yang ketiga, keempat, kelima. Nah, itu yang sudah mulai berhati-hati. Komunitas pekerja seni, komunitas asosiasi perhotelan, komunitas wartawan itu bisa rentan. Ya. Justru ke kelompok-kelompok masyarakat ini yang kalau kena satu, kena semuanya banyak. Kalau bukan kelompok masyarakat, individu doang, biasanya cuma itu mereka aja. Karena kalau kelompok tuh biasanya ceritanya cepat. Wah, saya ini baru dapat peluang bagus kayak gini. Yang pasti ngikut yang lain, Pak. Lagi rapat komunitas akan cerita. Nah, kalau dari BSI, Pak, menyikapi kondisi yang seperti ini kan, BSI juga punya produk itu tadi yang investasi emas ya. Itu gimana tuh Pak kalau dengan sistem di BSI? Jadi betul yang seperti yang dikatakan Pak Oto tadi, Mas Arif. Jadi memang kadang-kadang masyarakat itu ketika bicara masalah investasi dan ketika ditawarkan dengan bagi hasil yang tinggi, kadang-kadang logika itu sudah nggak main lagi kadang-kadang. Jadi ketutup ya? Iya, ketutup, untungnya banyak. Wah, mendingan ikut di sini aja. Nah, makanya ini BSI itu mengakomodir tuh hal-hal seperti itu dengan kita mengeluarkan produk yang namanya itu cicil emas. Ada tabungan emas. Kita bicara tabungan emas dulu deh. Jadi di kita tuh ada yang namanya tabungan emas. Mungkin samalah kayak di institusi-institusi lain lah, seperti kayak di Pegadaian. Kita juga punya tuh yang namanya tabungan emas. Jadi kita nabung emas tuh bisa setiap hari dan bisa kapanpun. Kenapa jadi saya bilang bisa kapanpun? Kan kita itu bisa diakses menggunakan mobile banking BSI. Oh, bisa. Iya. Pakai mobile banking BSI. Cuman biasanya harganya itu biasanya keluar itu di jam 8.30 gitu Mas Arif. Jadi bagi masyarakat luas, kita juga literasi kita juga sering sosialisasi itu ke berbagai satuan kerja baik yang pemerintah daerah atau pusat. Itu kita selalu sampaikan tuh, ini loh ini loh paling gampang, paling mudah, dan ibaratnya ini untungnya insya Allah lah. Kalau untungnya itu kan kita sudah historical tahun-tahun sebelumnya atau sebelum-sebelumnya. Kalau yang namanya emas itu kan dia setiap tahun itu cenderung akan naik. Jadi kembali lagi tadi bicara masalah resiko ya, masalah resiko di investasi ya. Yang namanya resiko itu selalu ada di semua investasi, itu pasti ada. Di saham pun pasti ada. Saham kalau perusahaannya tutup kan
ya dia nggak bisa bayar kan, Iya. nggak bisa bayar bulanan. Betul, betul. Nah itu tadi. Nah kalau di investasi emas itu kan kita ketika nabung emas itu kan ada fisiknya Pak. Beda dengan misalnya halnya dengan saham. Nah, saham kan kita cuma pegang kita cuma pegang semacam sertifikat yang menjelaskan bahwa Bukti kepemilikan saham terhadap diri kita gitu loh. Nah kalau emas kita punya fisik emas yang bisa dicairkan setiap saat dan itu sangat liquid dan itu di seluruh dunia diakui. Apalagi misalnya kita investasi emasnya, kita sarankan biasanya untuk ngambil emas yang produknya Antam biasanya. Gitu Mas Arif. Nggak, selain di seluruh dunia, apalagi khususnya di pasar Pak, Ya. itu diakui oleh ibu-ibu Pak. Oh iya betul. Ibu-ibu kan gelang, Bukan Iya. di pasar, di badan. di badan. Diakui oleh ibu-ibu. Nah, tapi apa bedanya Pak investasi dalam emas ini sama instrumen kalau investasinya uang yang lainnya seperti itu Pak? Keunggulannya apakah lebih aman kah atau gimana Pak? Ya yang pasti kalau investasi emas kita bandingkan aja ya dengan misalnya contoh misalnya reksadana misalnya. Ya sama-sama sih reksadana kan juga, kalau reksadana kan dia unit ya. Dia satu unit berapa harganya, kalau emas kan dia hitungannya gram. Bedanya adalah kalau emas itu kan ya satu tadi fisiknya bisa kita lihat dan setiap saat bisa ibaratnya misalnya contoh misalnya Pak Arif misalnya investasi contoh misalnya cicil emas ke BSI misalnya. Suatu saat tuh Pak Arif tuh pengen lihat emasnya gitu loh. Datang ke bank, bener nggak nih ada emasnya gitu loh. Di bank bener nggak ada emas yang punya saya. Ngomonglah sama orang bank, Pak Oji, boleh nggak saya lihat emas saya pada saat waktu dulu akad pertama? Kan saya dilihatkan juga biasanya pada saat akad pertama. Ini loh emasnya Pak Arif, ini nanti akan Pak Arif cicil selama jangka waktu tertentu misalnya selama jangka waktu 5 tahun misalnya. Ini emasnya dititip di kami dan Pak Arif harus membayar angsuran setiap bulannya sekian. Biasanya kita lihat kan, suatu saat misalnya jalan 2 tahun atau 3 tahun, bener gak nih emas saya nih, ragu-ragu juga nih di Pak Oji nih, beneran disimpan gak, apa dijual orang bank nih gitu kan, biasanya kayak gitu kan, ada kekhawatiran gitu. Datanglah Pak Arif ke bank, mau lihat dong, ya nanti biasanya sama petugasnya dilihatin ini loh, jelas itu ada di kantong, kami nyebutnya kantong emas nasabah. Jadi di kantong itu sudah jelas disebutkan itu namanya, berapa belinya, terus tuh nomor loannya ada di situ dan tanggal berakhir angsuran juga ada di situ disebutkan. Nah, berbeda dengan dengan reksadana tadi. Memang reksadana kan kita ya tadi saya bilang kita cuma pegang kayak semacam sertifikat lah, sertifikat satu lembar gitu loh. Kalau di BSI istilahnya kantong Pak. Ya kalau di BSI namanya kantong. Mungkin lebih Mana Pak? Ada kali itu coba. Berarti harus ke BSI Pak. Iya, makanya ya memang yang selanjutnya juga ya liquid dan secara itu melindungi nilai aset yang lain. Makanya lebih gampang itu biasanya kita sarankan nasabah itu untuk investasi cicil emas. Cuman yang perlu diingat lagi nih, yang namanya investasi itu kan berarti kan niatnya kan ada tujuan jangka panjang. Ketika kita investasi, apa sih yang kita pengen kita dapatkan ketika akhir investasi kan seperti itu ya. Nah, jangan salah kaprah gitu loh. Sebenarnya masyarakat itu kadang-kadang aku mau investasi, tapi ketika 1 tahun, ketika melihat harga lonjakan emas yang begitu dahsyat itu langsung dijual. Bahkan sebaliknya, ketika itu harga emas sering nggak Pak nemuin sering kayak nasabah gitu. Sering Pak, sering kayak gitu. Makanya Pak, saya mau lunasin emasnya. Loh, kenapa Pak dilunasin? Iya kan harga emas naik Pak. Kan masyarakat sekarang kan bisa lihat harga emas itu kan di berbagai macam situs juga ada kan. Logamulia.com itu kan setiap hari itu keluar tuh harga emas yang dari 0,5 sampai 1 kilogram itu ada di situ disebutin. Jadi makanya saya bilang biasanya sama teman-teman di kantor yang namanya investasi itu teman-teman harus tentukan dulu goal di akhirnya apa. Ketiga goal. Kalau saya dulu investasi, goal saya di akhirnya adalah saya pengen ketika anak saya masuk kuliah, saya pengen ada dana untuk biaya masukin kuliah. Dan alhamdulillah ketika 5 tahun berjalan, pada saat lunas, pada saat saya beli itu harganya waktu itu 750.000. Pada saat anak saya lulus kuliah harganya sudah hampir 900. Jadi ya memang
ya tadi sekali lagi saya bilang tujuan goalnya akhirnya itu apa sih buat investasi. Jangan sampai nanti di masyarakat tuh salah, oh saya mau cuci emas nanti ketika harganya naik saya jual. Iya kalau harganya naik, kalau harganya turun ini jadi masalah nanti gitu loh maksud saya. Jadi memang ada baiknya kayak yang namanya investasi itu memang di atas 1 tahun minimal itu di 5 tahun lah, itu yang lebih safe, lebih aman biasanya. Tuh. Nah, kalau kita bicara jenis investasi nih Poto, ini kan emas ini memang juga terkenal ya dari dulu itu salah satu opsi terbaik kan untuk investasi. Nah, cuman kalau dari pandangan orang keuangan ini baiknya itu kita investasi itu apakah semuanya emas atau divariasikan, ada yang emas, ada keuangan lainnya atau gimana itu? Ini ke saya. Oke. Kalau bisa kedua-duanya nggak oke, apa-apa, Pak. Siap. Makanya tadi sudah Bang Oji sudah sampaikan. Jadi kalau kita mau investasi benar itu harus ditetapkan dulu tujuannya. Jadi tujuannya kita mau ngapain? Ya, kalau kita tujuannya mau investasi, kita biar nanti pada waktunya bisa beli rumah. Berarti kan jangka panjang horizonnya. Yes. Ya sudah kita cari yang dalam jangka panjang itu investasinya stabil gitu. Tapi kalau kita cuman investasinya saya mau beli kendaraan, cuma 1 tahun, ya sudah kita cari investasinya yang cocok. Nah, seperti tadi Bang Ozi bilang, kalau misalnya investasinya di pasar modal saham itu horizonnya jangka panjang, Yes. gitu. Tapi kalau kita tadi yang sama seperti emas, kalau harga saham naik kita jual, harga saham turun kita beli, itu bukan investasi sebenarnya, lebih ke arah trader ya. Trader. Dia mau trading di situ, dapat keuntungan di situ. Jadi bukan untuk berinvestasi. Jadi itu harus dibedakan dulu, Pak. Bedakan investasi. Kalau di pasar modal itu keuntungan dari investasinya kan ada 2 hal. Yang pertama dari dividen, yang kedua dari keuntungan dari selisih kenaikan harga saham. Harga unit. Nah, kalau kita eksekusi selisih kenaikan harga saham tadi, itu namanya kita trader. Trader. Dapat keuntungan. Nah, kalau kita nunggu dapat dividennya, ya itu investasi jangka panjang. Udah kita pegang saham di situ, kita tiap tahun dapat dividen, nah itu investasi. Tapi kalau kita trading mau dapat cuan istilahnya, itu bukan dalam jangka horizonnya lebih pendek, tapi bukan lebih ke arah investasi. Nah tadi kalau kita sudah sesuaikan dengan tujuan investasinya, untuk modal nikah nanti, untuk beli rumah, baru kita bisa pilih investasinya yang sesuai, Ya. gitu. Masa mau nikah, investasinya misalnya di saham, gitu. Nah kalau nanti pas harga sahamnya turun, ya Nangis. udah nggak jadi nikah. Jadi nikah nih kalau Udah. harganya turun. Nah, Belajar sabar, Pak. biasanya gitu. Kalau dalam jangka panjang, emas memang sudah terbukti lebih stabil biasanya ya, jangka panjang. Nah, kalau investasinya mau nikah, biasanya orang cukup deposito aja, tabung di situ. Ya. Deposito nanti modalnya cukup, sudah uangnya terkumpul cukup, ya sudah menikah gitu. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, selain sudah kita tetapkan tujuan, profil resikonya kita nih, kita assessment nih, apakah kita termasuk orang yang menyukai risiko atau menghindari risiko, apakah kita termasuk yang tipenya konservatif, moderat, atau agresif. Yes. Nah, kalau kita konservatif, jangan investasi pada jenis investasi yang agresif. Saham itu agresif. Agresif kalau saham, Gitu. benar. Saham itu agresif. Soalnya cepat, Pak ya. Karena saya sering lihat teman-teman saya dulu begitu lagi baru mulai investasi saham, dia tipenya konservatif dan pasti kelihatan setiap hari baru buka monitor saham turun, wah turun saham gue. Ya tuh harian dia liatin ngapain? Orang dia bukan untuk trading, dia bukan untuk trading. Kalau kamu mau trading ya udah. Tapi kalau orang trading pun kalau masih begitu, waduh, wah turun harga saham, itu kamu masih belum konservatif. Kamu bukan agresif. Bukan agresif. Konservatif itu. Kalau agresif turun udah biasa, nanti besok cari lagi gitu. Tuh nggak ada ngeluh-ngeluh, wah saham gue merah semua lagi. Nah, Berarti saham lagi disesuaikan hijau. juga dengan Betul. tipikal kita, Memang, Pak ya. Betul. Kita ini konservatif, moderat atau agresif. Kalau konservatif
gampang, investasinya sektor real, Yes, tanah, tanah, investasi rumah. sektor keuangan, emas, itu konservatif, nggak usah diapa-apain, tungguin aja. Dalam Benar, jangka Pak. panjang horizonnya harga emas 10 tahun yang lalu dengan Dengan sekarang mana ada turun. Nggak ada. Dalam situasi jangka pendek sesaat bisa saja terjadi penurunan Bisa. harga emas. Tapi kalau kita belinya bulan Januari ya, dalam 1 tahun bisa saja di Juni harganya turun. Tapi kalau sampai horizonnya lebih panjang lagi sampai 5 tahun, nah, belum pernah sih dalam Belum catatan pernah sih harganya dalam, turun. dalam historical tuh Betul. harga emas tuh tahunan Oh. itu turun. Wah, udah lebih dari tahun. Tapi kalau dalam 1 tahun nih, kayak kita beli Januari ya mungkin bisa nanti di Maret, April turun. Tapi kalau jangka panjang, Jangka makanya panjang, Pak ya. bener Bang Oji itu tahun berapa beli emas harga 750.000? Saya tahun 2013 tuh, Pak. 2013. Sekarang mana dapat? Iya. Pernah turun ke 750.000, pernah waktu itu Iya. sekitar tahun 2018 ya. 2018 ya. Iya. Ya, turun kan? Iya. 2018. Tapi kan di dalam 1 tahun itu 2018 turun, naik lagi sekarang. Betul. Itu kemarin itu di kita itu ada yang namanya berkebun emas, Pak. Untuk kemarin tuh pada saat banyak spekulan yang ngambil kesempatan. Berapa hektar, Pak? Berapa kilo kalau itu? Berapa- Soalnya kan Eh, kalau berkebun emas berapa kilo, bukan berapa hektar. Kilo. Tapi ya pada saat 2018 kata Pak Oto tadi terjadi penurunan itu yang akhirnya banyak spekulan-spekulan tuh yang bangkrut. Salahnya itu karena dia jual. Dia jual. Takut harga emasnya turun. Takut harga emasnya Makin makin jatuh. turun, makin jatuh. Padahal harusnya sabar aja, Pak ya. Lu kan lihat aja grafiknya, historisnya. Yang harga emas itu. Soalnya ibu-ibu yang banyak itu aja nggak pernah makin sedikit, Pak. Nah. Yang ada makin nambah. Itu. Jadi memang ada baiknya yang namanya investasi itu diletakkan di beberapa keranjang, di beberapa resiko. Nah, betul. Jadi ketika Jangan hanya bertumpu di satu. jangan hanya bertumpu di emas kan, ada yang kalau di syariah itu ada yang namanya emas, ada yang namanya suku, ada yang namanya apa tadi namanya reksadana. Monggo silakan. Ini instrumen-instrumen yang menurut kami, menurut Dewan Syariah kami ini yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang memang. Dan ini bisa dirasakan oleh beberapa nasabah. Memang kenaikannya ya memang untungnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, namun ini lebih menenteramkan dan lebih menenangkan nasabah biasanya. Nah, kalau di BSI sendiri, Pak, khususnya di yang area Palangkaraya, Pak, tren masyarakat atau nasabah yang invest di emas meningkat nggak sih, Pak, atau gimana? Jadi gini Pak Arif nih, alhamdulillah kami di BSI KC Palangkaraya di Ponorogo ini per Maret tadi itu baru buka Pak Oto untuk untuk counter layanan gadai. Yang tadinya kami belum bisa jualan gadai, belum bisa jualan cicil emas, ya alhamdulillah di bulan Maret tadi manajemen itu membuka counter layanan gadai di outlet kami. Dan dalam sebulan ini aja ya yang saya lihat itu komposisinya kita ada 2 produk, ada namanya gadai emas, ada yang namanya cicil emas. Gadai ini aja keperluan orang nih menjelang lebaran, apalagi menjelang biasanya proyek-proyek tender turun, orang mau kerja, ini luar biasa meningkatnya. Kami aja yang tadinya ya outstandingnya 0 Pak, ini kita sudah hampir mencapai 1 miliar loh Pak, hampir 1 bulan. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dalam 1 bulan itu? Dalam 1 bulan orang perlu dana menggadai emasnya. Terus yang cilam dalam waktu 1 bulan ini kurang lebih 500 juta Pak. Orang yang ada yang beli 50 gram, ada yang beli 100 gram, karena memang kita dibatasi oleh ketentuan dari regulasi pemerintah. Jadi memang kalau untuk gadai emas tadi kita maksimal di 250 juta per 1 orang. Oh, betul. Jadi nggak boleh lebih tuh. Jadi biasanya ya suami istri gadai 500 juta dapatnya. Terus yang untuk tetap boleh kalau suami istri. boleh. Dihitungnya person. Iya, boleh ya Pak Oto ya? Boleh. Ya, soalnya Yang punya regulasi ya. Boleh kan mana? Terus yang kedua, kalau untuk cicil emas kita maksimal 150 juta per 1 orang atau per satu per satu KTP lah. Itu. Jadi memang yang saya lihat di Kota Palangkaraya memang meskipun baru gitu loh, cuman peningkatannya ya boleh dibilang ini luar biasa kalau menurut saya. Tinggal
kawan-kawan sosialisasi lagi ke beberapa instansi pemerintah untuk menawarkan produk-produk cicil emas. Apalagi yang cicil emas bisa pakai handphone kan? Iya, Nah, sekarang kabel cicil emas sudah bisa digunakan di BSI Mobile. Nah, Berarti di BSI Mobile tuh ada, Pak? Ada. cicil emas. Saya kurang ngulik berarti. Nah, cuman memang baru di ini Pak, baru di Android Pak, Ya. belum bisa di iOS. Oh, saya Android. iOS Saya pecinta bisa? Android. Oh, udah bisa Pak? Iya. Saya di iOS bisa. Oh, saya baru tahu nih. Tadi soalnya pagi tadi saya coba-coba kok nggak mau punya saya nih. Nah, ini Soalnya nggak muncul itunya Pak, yang regulernya tuh Pak. yang regulernya Yang ketika dipilih itu nggak muncul. filmnya kan Iya, cicil emas. nih Pak. Nah, nih cicil emas kan? Iya, Nih pengajuan cicil emas. Yang mana itu, Pak? Ini pilih keluar. Nah, ini saya nggak keluar Pak. Ini saya keluar. Jenis emas. Ini. Nah, Bapak keluar, saya nggak keluar. Nah, Berarti Di-update ke- sistemnya langsung transaksi di situ aja ya? Iya. iya udah. Pokoknya kita udah buka akun, udah ada rekening kita, ada nominalnya, cicil emasnya nanti potong. Potong di rekening Buat nanti rekening. Pak. Nah, tadi Pak, yang katanya kan dibatasin nih untuk mulai dari yang gadai ataupun yang cicil. Nah, dari OJK Pak, kenapa sih Pak harus ada pembatasan seperti itu Pak? Pembatasannya Misalnya satu orang dibatasi maksimal sekian aja, nggak boleh lebih. Kayak gadai nih maksimal 250 juta satu orang. Itu kenapa Pak harus ada pembatasan yang seperti itu Pak? pembatasannya biasanya itu karena disesuaikan dengan tingkat profil risiko Profil dari risiko. lembaga jasa keuangannya gitu. Jadi Oh. pembatasan semakin besar semakin kompleks, tapi itu pun juga karena sifatnya gadai ya gitu. Kalau gadai itu kan beda dengan pembiayaan financing. Beda. Kalau mau yang lebih besar financing gitu. Kalau gadai itu nggak bisa gadai untuk puluhan miliar. Oh, saya mau butuh modal kerja gitu. Iya. Gadai buat lembaga jasa keuangan itu juga mereka sebenarnya nggak efisien kalau terima gadai dengan jumlah nominal yang cukup besar. Nggak sehat juga Pak ya? Iya, karena lebih baik daripada gadai itu produknya adalah kredit. Kredit. Karena gadai itu kan dia sifatnya Sementara. sementara. Jadi kita per 4 bulan. Dan itu kalau di kita tuh namanya ujrohnya itu jasa titip namanya. Nah, Jasa titip barang. Memang benar apa yang dikatakan Pak Oto tadi, kenapa harus dibatasi, kenapa harus ada regulasi yang mengharuskan gadai 250 juta. Itu tadi salah satunya itu menghindari resiko spekulasi-spekulasi dari masyarakat. dan lembaga pegadaian sendiri pun ya, selain BSI mungkin yang gadai emas, lembaga pegadaian secara umum juga kan memang untuk kebutuhan yang singkat. Kenapa begini? Karena kalau gadai itu biasanya barang yang benda-benda yang bergerak, yang mudah dilakukan penilaiannya. Ya, karena kan butuhnya cepat loh, Iya. gadai kan. Emas Butuh cepat kan emas gitu. biasanya. Makanya nominalnya nggak akan besar. Tiba-tiba mau gadai kapal itu yang buat ngangkut batu bara, tongkang. Tongkang. Mau gadai kapal tongkang, kan nggak mungkin kan, nanti sore udah keluar duitnya. Nggak mungkin itu. Dia harus lihat, datang ke kapal tongkangnya, terus harus nilai kapal tongkangnya kegedean gitu. Mendingan pinjam kredit ke bank, jadiin jaminan agunannya. Kalau kebutuhan mendesak bukan kapal tongkang yang digadaikan gitu kan. Atau dia mau mendesak, mau gadai sertifikat rumah. Nah, buat pegadaian bisa aja cepat. Tetapi nanti mungkin yang konsumen itu tidak diberikan perlindungan. Kenapa? Karena nanti nilai rumahnya Terlalu jatuh. terlalu tinggi, murah, tapi dinilainya murah gitu. Padahal kalau di lembaga jasa keuangan, kalau rumah itu harus di perbankan itu harus di appraisal dulu. Oh, kalau kreditnya besar, appraisalnya independen. Yes. Kalau kreditnya kecil, appraisalnya bisa di internal gitu, ada prosesnya. Nah, makanya itu sebenarnya untuk memberikan perlindungan. Jadi untuk barang-barang motor itu bisa dinilai. Kalau gadai datang bisa langsung dapat gitu, mobil bisa. Kenapa? Karena tahu ada marketnya rata-rata nih, mobil tahun sekian harganya sekian. Tongkang rata-rata tongkang tahun sekian mana ada harganya. Mau gadai apa? Tuh pesawatnya gitu kan. Rata-rata harga pesawat
Yang usianya sudah 5 tahun mana ada? Mana ada. Nggak bisa. Oh ya, paling cepat BPKB, Pak. Itu yang paling cepat. Oh ya, karena kan BPKB itu ngelihat gampang ada pasien, rata-rata mobil harganya sekian. Berarti Tongkang nggak ada BPKB-nya, Pak ya? Ada sertifikat Ada kepemilikan. Gras akta. Iya, Gras akta, akta namanya. gras akta namanya. Kalau mau BPKB itu kan mobil langsung dilihat mobil lah harga rata-rata sekian. Berarti kalau nggak ada itu nilainya bisa berapa puluh persen dari harga rata-rata tadi. Ya, itu begitu. Nah, kemudian ini Pak, ini kan banyak hal kita bahas tentang investasi, termasuk juga investasi emas. Nah, cuman kalau tipsnya sebenarnya ini berkali-kali sih dilakukan oleh OJK ataupun lembaga jasa keuangan lainnya. Menghindari investasi bodong itu gimana sih Pak sebenarnya? Sama juga termasuk mungkin penawaran investasi emas. Ibaratnya kita harus hati-hati dong, ini benar atau enggak sih? Itu gimana Pak masyarakat biar terhindar lah? Semua jenis investasi apapun prinsipnya tuh dua. Kalau kita ditawarin investasi, mau itu investasi emas, mau investasi sektor jasa keuangan lainnya, itu bahkan kalau investasi sektor real pun rumah tuh pokoknya prinsipnya dua. Yang pertama tuh kita nyebutnya biasanya 2L kan, saya selalu bilang 2L. Yang pertama tuh legal. Yang nawarin investasi ke kita, legalitasnya tuh apa? Ketika dia menawarkan, dia berizin nggak punya otoritasnya? Misalnya contoh yang nawarin BSI nih, nawarin gadai emas, legalitasnya apa? Oh, perbankan. Di izinnya ada, diawasi OJK gitu. Pegadaian misalnya nggak nawarin investasi gadai emas, berizin nggak? Berizin. Terdaftar di OJK nggak? Terdaftar gitu. Nah, begitu ada yang datang namanya misalnya nawarin investasi PT Emas Jaya. Tanya legalitasnya, ada Pak Kemenkumham. Yang ngawasin siapa? Nah, pertanyaan berikutnya tuh legalitas tuh bukan cuma sekedar punya akta pendiriannya. Kadang-kadang kalau secara legalitas itu benar Pak ya? Benar, tapi nggak cukup di situ, ada lanjutannya. Diawasi oleh siapa? Karena kan kita investasi kita itu kalau lembaga yang mengelola investasi tadi itu selalu ada otoritas pengawasannya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau masyarakat yang melakukan investasi di sana. Semua sektor jasa keuangan yang punya produk investasi ada pengawasnya. Perbankan ada pengawasnya, pasar modal ada pengawasnya, IKNB ada pengawasnya. Nah, kalau kita masukin investasi nggak ada otoritas pengawasnya, hati-hati. Koperasi pun kalau kita nabung di koperasi ada dinas koperasi yang saat ini melakukan pengawasan. Kripto sekarang ada pengawasnya Bapepti. Ya. Nah, jangan sembarangan karena dia bilang, "Ini kita investasi kripto OJK terdaftar. Ini kita ada legalitasnya, ada akta Menkumham ya. Diawasi oleh siapa? Diawasi oleh OJK." Nah, udah hati-hati. Orang kok karena salah itu Pak. Salah. Hati-hati. Orang nawarin investasi di kripto kok ngakunya diawasi oleh OJK. Nah, hati-hati gitu. Alarmnya nyala, harus sedikit waspada. Kita cek aja ke OJK, ini lembaga yang terdaftar apa bukan. Nah, sama OJK, bukan, ini terdaftar di Bapepti. Coba cek di Bapepti. Begitu dicek di Bapepti nggak terdaftar, ya udah wassalam, jangan, sudah. Berarti kita sama iklan-iklan sekarang itu juga harus hati-hati Pak ya? Karena gini, khusus emas, ini banyak yang juga menawarkan investasi emas selain lembaga jasa keuangan. Hati-hati. Dan itu ada memang, kalau komoditas, emas itu kan juga termasuk komoditas. Komoditas, betul. Nah, kalau komoditas itu memang ada otoritasnya lagi. Karena kebetulan BSI ini perbankan, dia punya produk emas, dia diawasi oleh perbankan. Tetapi kalau yang bukan lembaga perbankan, itu diawasi oleh Bapepti sebenarnya untuk komoditas. Nah, jadi ini harus hati-hati. Nggak semua itu ke OJK ya? Ya, nggak semua ke OJK. Tapi hati-hati, misalnya tadi dia namanya ngakunya PT Jaya Emas gitu. Nah, itu dia ada SK Menkumham pendirian PT-nya. Nah, diawasi oleh siapa? Kamu diawasi oleh siapa? Kita cek. Kalau emas itu komoditas, kalau dia pasti diawasi oleh Bapepti. Kalau dia perbankan, itu diawasi oleh OJK. Begitu di Bapepti dicek nggak ada, udah hati-hati. Ya, kalau mau masuk ya itu pasti risikonya tinggi. Kenapa? Karena dia harus putar nilai investasinya emas tadi ke suatu tools investasi lain. Karena kan dia mau bayar. Sekalipun yang nawarin berarti saudara Pak ya? Iya, kalau mau sekali justru itu salah satu celah pelaku kejahatan memanfaatkan
Satu, keluarga terdekat Iya. tadi saya bilang, Paling gampang saudara. masuknya. Iya, paling gampang masuknya. Nolak kagak enak gitu kan. Apalagi orang yang dituakan, Iya. dibantah. Lu tahu lu anak kecil dibilang gitu. Malah diceramahin, Malah Pak. diceramain. Gitu. Hati-hati itu kalau udah begitu udah susah gitu. Soalnya saya sering juga, Pak, buka sosmed kan kadang iklan. Ya. Sekarang kan iklan kayak pinjaman segala macam. Nah, sekarang itu banyak, Pak, yang tenang, kami terdaftar di OJK. Nah, itu juga sekalipun itu harus dicek ya, Pak ya. Jangan asal percaya karena kemarin itu juga ada yang datang sama saya, Pak, orangnya bilang nawarin diawasi oleh OJK. Bu, semua orang bisa bilang begitu. Ya kan nggak ada larangan. Ya gimana cara melarangnya? Gitu loh. Membatasinya gimana? Makanya ibu kita yang harus waspada. Orang-orang itu harus punya tingkat literasi yang jauh lebih baik. Meskipun orang itu bilang kita diawasi OJK, cek. Soalnya kita mau investasi nih. Kalau namanya investasi itu harus hati-hati. Jangan sampai kita investasi yang jangka panjang 10 tahun, begitu 10 tahun sudah nggak ada. Orangnya nggak ada kemana-mana, dicari PT-nya nggak ada. Makanya untuk itu kita pastikan semua legalnya. Itu tadi saya bilang yang 2L, yang pertama adalah legalitasnya. Berarti pentingnya itu, Pak ya, nggak cuman kita ngejar inklusi keuangannya, Bukan, literasi. literasinya, Pak. Literasi. juga harus. Makanya saya bilang waktu terkait dengan survei inklusi dan literasi, ketika inklusinya meningkat tapi literasinya turun, gapnya membesar, ini yang justru juga jadi bahaya. Sengketa antara potensi sengketanya. potensi sengketa lembaga jasa keuangan dengan konsumen, karena konsumennya nggak ngerti, tapi sudah punya banyak produknya, ketika ada apa-apa padahal itu hal yang sudah diatur di awal, mereka nggak paham. Itu sengketa. Yang kedua, yang nggak ngerti ini ya, begitu diiming-imingi oleh pelaku kejahatan, transfer segala macam, yang karena dia sudah punya mobile banking segala macam, dikasih linknya segala macam, social engineering, soceng, itu udah kena semua. Makanya literasi harus meningkat, gapnya tuh harus mendekat. Semakin berkurang gapnya, semakin bagus dan semakin minimal masyarakat Semakin itu paham, ya. terhindar dari jerat pelaku kejahatan sektor jasa keuangan. Nah, yang satu lagi, yang kedua tadi setelah legalnya adalah logisnya, gitu. Logisnya itu kalau dia sudah nawarin investasi dengan suatu keuntungan tertentu yang sangat tinggi, terus dia bilang tidak ada resiko, udah tinggalin aja. Tadi saya bilang di awal, yang namanya investasi high return itu selalu high risk. Kalau dia sudah bilang tidak ada resiko tapi untung tinggi, sudah tinggalin. Nah, untuk mengecek, sebenarnya OJK sudah menyediakan sarana untuk mengecek apabila mendapatkan penawaran investasi yang masyarakat tidak yakin dari kebenaran atau kevalitan yang menawarkan investasi tadi. Nah, itu masuk melalui nomor WhatsApp 081 157 157 Mantap nih. 157. Itu yang harus dicatat sebenarnya, Pak. Ya, itu nomor itu tinggal ketik aja, misalnya yang nawarin Jaya Mas, udah ketik Jaya Mas, nanti keluar misalnya ternyata Jaya Mas itu adalah pinjaman online yang terdaftar, di OJK. Gitu. Kalau memang nggak terdaftar, dia akan keluar yang tidak terdaftar di OJK, tidak dikenal. Biar berapa kali pun dicat, Pak ya. Dia langsung respon ya, Pak? Respon, dia pakai chat bot kan. Oh. Masukin aja 081 157 157 557. Gitu. Izin Pak, nanti kita Oh, ya, mungkin tes aja. pasang banner mungkin nanti Boleh. di Nanti di perbankan. Nanti Mas Hilman kasih aja ke teman-teman BSI ya, untuk biar bisa. Nah, jadi teman nasabah BSI yang datang juga Iya, jadi aware gitu. gitu. Gitu ya. Karena penekanan itu mungkin penting itu, Pak. Betul. Nah, dari BSI mungkin ini kita di penghujung. Ini dari BSI sendiri gimana, Pak, menyikapi dengan investasi yang mungkin masyarakat tuh sekarang udah semakin tertarik, semakin ke arah sana. Dari BSI sendiri gimana nih untuk menyukseskan dalam artian investasi yang benar, mendukung yang seperti OJK tadi, mencegah inklusi itu, jangan hanya inklusi yang tinggi tapi literasinya juga tinggi. Istilahnya di BSI sendiri upayanya seperti apa itu, Pak? Jadi upayanya ya tadi kita sering melakukan sosialisasi ke berbagai perkumpulan komunitas, baik sektor
yang ada di daerah atau satker yang ada di kementerian. Memang apa namanya, kita akan sampaikan di situ bahwa misalnya ini produk, contoh misalnya produk cicil emas. Produk cicil emas ini emas yang seperti apa sih yang nantinya akan menguntungkan? Ada kan emas ada dua tuh, ada emas lokal, ada emas antam. Nah jadi biasanya kami selalu sarankan kalau mau investasi untung itu pakai emas antam. Karena apa? Karena emas antam ini kan diakui di seluruh dunia, diakui di seluruh nasional sudah diakui lah. Dan biasanya kami selalu sampaikan kalau mau investasi emas datanglah ke lembaga-lembaga yang memang dia ada menyediakan produk atau dia memang ada menyediakan layanan seperti apa namanya, cicil emas, gade emas. Makanya apa namanya, kawan-kawan setiap hari tuh selalu jalan tuh Mas Arif, selalu jalan untuk menawarkan karena memang kita dikejar target juga. Selain kita dikejar target ya tadi kita harus selalu menyampaikan sama masyarakat di luar sana, ini BSI ada loh. BSI ada loh sudah. Karena belum semua orang juga belum tahu. Semua orang tahu, makanya kita setiap hari itu selalu keluar, aktivitas kita setiap hari itu termonitoring biasanya oleh pimpinan. Jadi memang kawan-kawan itu setiap hari harus wajib keluar untuk sosialisasi terkait literasi emas tersebut. Dan jangan khawatir, misalnya nih ketika misalnya Mas Arif cicil emas di kita, emasnya sudah lunas, dapat emasnya, ternyata Mas Arif, loh saya ini kayaknya ada keperluan mendadak. Nah emasnya kan bisa digadai juga di tempat kita. Jadi, dari yang invest tadi bisa. Jadi emas. Dan pakai handphone. Iya, cukup pakai handphone. Iya, handphonenya cuma buat hitung-hitungan, Pak. Iya. Jadi simulasi hitungan bisa dicek di handphone. Berarti saya harus ngulik lagi. Harus. Karena biasanya cuma pakai transfer, Shopee, Tokped. Siap. Nanti makanya tadi Pak Okto kebetulan antara ini salah satu target konsumer kami di BSI. Jadi mohon izin nanti mungkin ke depannya atau mungkin dalam waktu dekat kami akan bersurat ke sini dan kami akan sosialisasikan semua produk yang ada di BSI. Karena ini beberapa kali saya sosialisasi kemarin tuh di Katingan, di daerah-daerah pinggiran itu memang orang itu masih nggak ngeh itu BSI itu apa sih, BSI itu apa sih, BSI itu kampus ya, kan dulu udah kampus ya BSI. Iya itu kami sampaikan, kami loh BSI. Berarti kami. dikira dekan ya Pak? Rektor. Bukan. Rektor. Kita mahasiswa magang. Ya. Itu Pak Arif. Jadi insya Allah lah kalau ya kami selalu sampaikan ketika misalnya nasabah bertransaksi di tempat kami selalu sampaikan semoga investasinya aman dan semoga investasinya berkah untuk kehidupan Bapak Ibu sekalian. Siap. Izin Pak Oto, ada lagi nih yang mau mungkin pesan ke masyarakat lah tentang investasi ini Pak. Pesan ke masyarakat mungkin untuk lebih waspada ya. Nah, kalau menerima penawaran investasi tadi saya bilang tidak ada salahnya kita melakukan pengecekan. Silakan datang ke kantor OJK, bisa lebih gampang lagi ke nomor WhatsApp 081 157 157 157 juga bisa. Dan hati-hati, biasanya para pelaku kejahatan itu menjelang hari raya keagamaan di mana kebutuhan masyarakat meningkat dari biasanya. Itu banyak tuh. Satu misalnya penawaran investasi dalam waktu singkat bisa menghasilkan keuntungan ya. Kemarin kan lebarannya masih seminggu lagi. Ini investasi di saya 5 hari Bapak dapat untung sekian persen. Nah, lumayan kan buat modal lebaran tuh. Hati-hati. Dia tahu tuh foto dapat THR rasanya. Pak, ini kita lagi investasi nih. Lagi apa investasinya? Ini Pak, kita lagi ngebiayain beras misalnya. Karena beras nih lagi meningkat kebutuhannya gitu. Nih Bapak taruh di kita aja 5 hari udah dapat untung sekian. Nah, itu hati-hati. Itu betul itu. Nggak ada risikonya segala macam, itu hati-hati. Karena namanya manusia ya, begitu ditawarin investasinya untungnya tinggi, nggak ada kerugiannya, udah. Yang kedua, penawaran pinjaman online marak. Masuk itu di SMS, di WA, segala macam. Pasti masuk Anda perlu biaya untuk lebaran, itu pasti. Hati-hati. Saya sudah selalu mengingatkan yang namanya pinjaman online itu kalau dia melakukan penawaran melalui SMS atau WA itu sudah bisa dipastikan ilegal gitu. Dan hebatnya mungkin Pak, karena dilarang di peraturan OJK itu pinjaman online melakukan penawaran melalui SMS dan WA.
Dan hebatnya mungkin oknum ini Pak, itu kan berulang kali Pak. Berulang kali. Dan diingatkan juga berulang kali. Berulang kali. Tapi rata-rata selalu masih ada aja kadang yang kesana. Dia kan lempar ya. Mungkin gini dari Pak. 100, masa iya sih Nggak ada yang nyangkut. Betul. Mungkin kayak gini Pak, karena oknum ini yakin. Iya. Jadi karena keyakinan yang kuat, ada orang yang Makanya kita juga masyarakat tuh harus yakin bahwa kalau kita mau investasi itu kita harus melakukan tadi penelitian 2L dulu, logis dan Iya, legal. logis Kalau mau dan- pinjaman online tuh cek dulu gitu. Dan yang paling penting lagi, yang namanya pinjaman online itu awalnya konsep dasarnya adalah untuk mengatasi mismatch jangka pendek kebutuhan modal kerja. Nah, hati-hati ketika dipakai orang kalau mau pinjaman online itu, misalnya kalau di beberapa perusahaan itu misalnya saya harus bayar supplier ini, tapi buyer saya tuh belum bayar, mundur. Nah, saya kalau pinjam ke bank prosesnya lama. Lama betul. Gitu. Tapi kalau saya pinjaman online ini bunganya sekian, saya masih masuk dapat keuntungan, saya udah Yes. pinjam. Kenapa? Karena dia pinjam, dia sudah tahu pembayarannya itu dari mana. Tapi ketika pinjam di pinjaman online, Anda ditanya nanti bayar dari mana? Nanti aja. Nanti aja, Nggak tahu kita pikiran kapan. belakangan. Nanti. Itu yang harus dihindari. Gitu. Jadi solusi dari kalau kebutuhan mendesak itu tidak semua kebutuhan finansial yang mendesak itu bukan berarti solusinya adalah di pinjaman online ya, bukan. bukan selfie lalu KTP Ya, ya. boleh KTP. Pengalaman. Karena nanti kalau kita tidak bisa kita prediksi nanti pembayaran sumber pembayaran dari mana, yang dirugikan adalah kita. Satu, nanti sekarang itu kan fintech itu sudah masuk juga, sudah punya yang namanya data Pusdafil, pusat data seperti Slick Ya. atau informasi debitur. Jadi kalau Dia macet langsung ke ini catatan sudah sipil. ngeling. Nanti hati-hati mau mengajukan pinjaman di bank ya, Di itu blacklist ya. di blacklist. Shopee Pay Later itu Ada, pun Pak. bisa keluar. Ada, Ada Pak. sekarang Ada, tuh. Hati-hati karena kita cuman belanja di Shopee pakai Pay Later itu misalnya hanya 500.000. 500.000, betul. Ya, cicilannya 100 ribuan. Ya, kita cuma nunggak 100 ribuan. Mau mengajukan KPR nih udah kejadian, datang ke kantor mau ngajuin ke KPR nggak bisa karena di Ditolak sama bank. IDEP-nya itu ada Shopee. Cuma 100 ribuan gitu kan. Wah, saya nggak tahu gitu. Wah, udah nggak bisa, harus dilunasin dulu pakai surat lunasan. Tapi kan jadinya terhambat. Dan saya pernah Shopee itu cuma 60 ribuan. Jadi anak saya pakai Shopee gitu kan nggak bisa, nggak punya Yeah. Shopee bayar mau beli barang kan. Ih, barangnya juga baju perempuan lah gitu kan. Udahlah saya bayarin, tapi saya ajarin kamu bayarnya pakai uang jajan kamu ya, kamu bayar ke papi sekian, ya potong ya kan. Nah saya benar-benar ajarin ini cicilannya sekian gitu kan. Tapi saya sendiri lupa. Apanya yang Ya karena kan nggak pernah pakai Shopee gitu kan. Ya karena saya kira, wah saya rasanya saya dulu punya saldonya di Shopee Pay, tinggal potong gitu loh. Baru ketawanya, Pak ini Bapak ada tunggakan 100 ribuan sekian, di mana? Yang susahnya nyari itu kadang-kadang tuh bukan di keluarnya tuh belum tentu Shopee-nya di datanya itu. Iya, ini nama Lembaganya tuh apa? nama lembaga lain, bukan Iya. Shopee Pay namanya di situ. Kan saya cari-cari apa ini? Saya harus inget-inget apa ini. Waduh. Pas Soalnya saya kayak inget-inget, perusahaan apa, PT-nya apa kan. wah iya ini Shopee Pay Later ini, waduh. Udah akhirnya saya bayar beres gitu loh. Karena begitu dibayar pun kadang banknya juga nggak ngerti loh, Pak ini kan Shopee, ini kan datanya beda, jumlahnya nggak sama sekian lah. Tapi ini yang saya bayar sesuai dengan yang di Shopee Pay-nya gitu. Nah padahal yang di datanya dia tuh masih yang lama, yang sebelumnya, Masih yang sebelumnya. belum update Belum jadinya. update. Kan dia IDEP itu kan 1 bulan, 1 bulan. sebelumnya gitu. Yes. Begitu sekarang masuk bulan berikutnya kan jumlahnya sudah bertambah, Berubah. sudah berubah gitu. Nah itu hati-hati. Jumlahnya kecil mungkin nggak Tapi sandungannya sandungannya luar yang biasa. mau mengajukan KPR jadi nggak bisa, Betul seperti yang mau Pak Toto mengajukan kredit modal kerja ke bank jadi nggak bisa. Nah hati-hati gitu siap. ya. Oke Pak, mungkin sekian dulu Ya. bincang-bincang sama antara Kalteng, Bara Kalteng.
Ya. Udah masuk beduk ya? Oh, belum. Oh, belum, Pak. Belum, ya, saya kira Beduk siang udah, Pak. Semoga Udah mau beduk, gitu. masyarakat kita investasinya semakin cerdas loh, Pak. Amin. Literasinya Amin. semakin Amin. meningkat, investasi emasnya semakin bagus. Iya, jangan lupa ke BSI loh ya. Siap. Sama semakin berkah, Pak. Amin. Amin. Oke. Makasih, Pak. Mantap. Tuh iye, surah bara antara Kalteng.